Mitra Pesona, sesaat lagi kita simak diskusi publik interaktif bersama KPU Wonosobo dalam sajian KPU Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang, Mitra Pesona, apa kabar? Semoga dalam kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu. Sajian KPU Wonosobo Menyapa sudah siap hadir menemani Anda sampai jam 2 nanti. Tentunya dengan tema hari ini, demokrasi dalam perspektif masyarakat. Kita kembali bahas soal demokrasi, bahas soal pemilu 2024 mendatang, Mitra Pesona. Dan tentunya di edisi hari Kamis 20 Januari 2022 ini kita sudah kedatangan ketiga narasumber yang luar biasa tentunya yang akan membahas demokrasi lebih lanjut dari perspektif mereka, dari perspektif masyarakat yang bisa dibilang ya mewakili masyarakat Wonosobo seperti apa dari sisi mereka seperti itu. Dan di sini akan saya sapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama di sini ada Pak Ahmad selaku Ketua Pabuwon atau Paguyuban BUMDes Wonosobo tahun 2017 sampai sekarang. Selamat siang Pak Ahmad, apa kabar? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Tetap menjaga kesehatan di tengah varian Omikron yang masih merajalela ya Pak ya? Iya, menjaga kesehatan dan tetap mempertahankan untuk gila. Kok gila? Ya. Waduh, kenapa gila nih Pak? Gali ide langsung aksi, Mbak. Waduh, gali atau ide berpola langsung. pikir gila. Nah itu Jadi dia. semangat punya gila terus. Betul sekali, harus terus tergila-gila ya Pak ya. Kemudian yang kedua nih di sini ada Pak Agus Hidayat selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Wonosobo. Pak Agus Hidayat, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Salam Aditya Karya Mahatva Yuda. Itu salamnya Karang Taruna Mbak Eka. Salam Karang Taruna. Bisa dulu lagi sekali lagi Pak? Salam Aditya Karya Mahatva Yuda. Waduh, itu artinya apa nih Pak? Pejuang muda yang tangguh dan berdedikasi tinggi. Waduh, ini sepertinya bahasa Sanskerta bener nggak sih? Yes. Ini bahasanya agak kuno-kuno gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada Bapak Aris Wahyu Raharjo SE selaku tetangga Radio Pesona nih dari anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Ini Pak Aris Wahyu Raharjo, saya enaknya manggilnya siapa nih Pak? Pak Aris aja. Pak Aris aja. Ya, Oke. santai. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan tentunya ya Pak ya. Tetap selalu Mbak, selalu menjaga kesehatan. Kalau Iya. enggak nanti enggak sehat-sehat. Wah, KPU enggak siap nanti. Betul sekali, karena memang di sini KPU sedang mempunyai tanggung jawab besar ya Pak ya. Iya. Baik Mitra Pesona, kita kembali ke tema kita, ada demokrasi dalam perspektif masyarakat. Sebelumnya kita ingatkan kembali nih Mitra Pesona bahwa untuk di Indonesia sendiri ini sistem yang digunakan dalam pemerintahan di sini adalah sistem demokrasi yang dulu menggunakan sistem demokrasi liberal, sekarang sudah beralih menggunakan demokrasi Pancasila. Kalau yang bisa saya simpulkan demokrasi Pancasila ini adalah di mana ada ya seperti semacam slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di dalam sistem demokrasi ini kita nanti akan membahas bagaimana sih dalam maksudnya bersama ahlinya tentunya akan membahas bagaimana aslinya demokrasi yang diimplementasikan di masyarakat yang ada di Wonosobo. Kita nanti akan berbicara lebih lanjut tentunya, dan mungkin yang pertama saya akan ke Pak Aris dulu nih Pak. Sebenarnya kalau untuk makna demokrasi sendiri mungkin dari KPU Wonosobo akan lebih dijelaskan secara detail nih Pak. Sebenarnya untuk demokrasi ini sebenarnya pentingnya apa sih Pak dalam tentunya dalam pelaksanaan pemilu seperti itu. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Mbak. Tentunya kalau kita bicara demokrasi, kalau demokrasi apa itu sih gitu? Kalau menurut para ahli itu kan berbeda-beda, itu banyak sekali ya, banyak sekali arti mengartikan demokrasi itu. Tapi yang populer saja di sini yang disampaikan oleh Abraham Lincoln gitu aja, yaitu bahwa demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, jadi ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam sistem demokrasi di Indonesia. Karena ini kenapa itu kemudian bahwa demokrasi itu menjadi penting ya, karena demokrasi itu menjadi penting karena itu untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, itu artinya
setiap warga negara punya kedudukan dan hak yang sama di mata hukum begitu ya. Jadi kalau kita merujuk pada arti demokrasi sendiri, bahwa kalau kita pada para ahli seperti Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi itu dibagi oleh 3 lembaga kekuasaan, yaitu antara kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif. Di situ jadi lembaga ini yang mengatur nanti untuk terkait dengan sistem-sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia begitu. Mungkin itu Mbak untuk saya sampaikan. Oke, baik Pak. Ini menjadi awal ya, bahwa dari disebutkan oleh Pak Aris bahwa kembali demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana di sini rakyat ataupun masyarakat banyak di sini memegang seperti semacam kekuasaan tertinggi untuk menentukan pilihan mereka, tentunya salah satunya dalam mewujudkan pemilu seperti itu. Oke, baik Pak Aris. Kemudian untuk Pak Ahmad sih, saya pengen ke Pak Ahmad. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, dari sudut pandang Bapak kalau memandang demokrasi ini, kalau dengar kata demokrasi sebenarnya apa yang terlintas di pikiran Bapak ini Pak? Mungkin bisa selaku mewakili masyarakat seperti itu. Oke, Mbak Eka, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan, demokrasi itu berbeda dengan demokrasi. Ya. Kalau demokrasi itu kan yang gede mau dikerasi. Artinya yang berkuasanya orang yang gede saja, yang punya kemampuan besar, yang punya harta banyak dan lain-lain. Tapi kalau demokrasi itu menurut saya, pemahaman saya adalah persamaan hak untuk menentukan arah tujuan di suatu lingkungan. Lingkungan itu bisa kecil, bisa besar. Misalnya di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat ke desa, bahkan sampai negara. Dan demokrasi itu yang baik itu adalah demokrasi yang dibuat berdasarkan regulasi. Artinya ada regulasi yang mengatur bagaimana demokrasi, agar memang semua hak yang dimiliki oleh warga negara itu sama, tidak memandang dari sisi apapun, tapi kesamaan hak. Itu menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Jadi memang kesamaan hak di sini menjadi unsur dalam sebuah demokrasi seperti ya, untuk menentukan arah tujuan. Oke, baik Pak. Kemudian kalau dari Pak Ahmad sendiri Pak, kalau untuk mewujudkan demokrasi mungkin bisa dijelaskan seperti di lingkungan Bapak ini, salah satunya mungkin lewat beberapa pemilu yang sudah terjadi sebelumnya. Ini mungkin di situ sudah tercermin demokrasi yang sesungguhnya belum sih Pak? Kalau melihat di lapangan sih sebenarnya belum, Mbak. Memang butuh proses, butuh proses. Kenapa? Memang gini, pemahaman masyarakat terkadang kita tidak bisa menutup mata. Betul. Terkadang memilih itu bukan berdasarkan, kalau saya berpikir gini, memilih seorang pemimpin itu berdasar visi dan misi yang baik. Nah, masyarakat terkadang tidak berpikir dari visi dan misinya, dan bahkan maaf, ini kadang-kadang yang sudah jadi pun kadang-kadang saya tidak paham apakah mereka benar-benar paham visi itu apa. Kalau pemahaman saya, visi itu adalah mimpi yang akan diwujudkan, artinya akan diwujudkan. Kalau di lapangan, di masyarakat kebanyakan itu bukan berdasarkan visi yang baik, tapi atas dasar ketokohan. Yang kedua atas dasar dari golongan. Wah ya oke lah, walaupun dari golongan tapi harus memang ada visi yang baik. Sehingga ketika sudah terpimpin, sudah menjadi pemimpin, itu menjalankan mimpi-mimpi yang baik yang disepakati oleh masyarakat. Memang ini untuk sekarang kita butuh proses yang panjang. Tapi ketika hal ini terus diedukasikan ke masyarakat, saya yakin ke depan pasti akan terwujud. Demokrasi yang sebaiknya seperti apa, demokrasi yang ideal itu seperti apa, cara memilih pemimpin seperti apa. Nah ini harapan-harapan kesamaan hak itu bisa digunakan dengan baik. Kalau sekarang walaupun haknya sama, tapi ternyata di lapangan belum sesuai dengan haknya. Kenapa? Kadang-kadang ada yang karena ada yang karena wangsit dan lain-lain itu kan. Nah ini yang jadi permasalahan di lapangan. Oke, baik Pak, seperti itu. Jadi memang untuk demokrasi ini perlu bertahap untuk benar-benar bisa diwujudkan di masyarakat. Ya betul. Butuh banyak edukasi ke masyarakat. Oke, betul sekali. Kemudian Pak Agus Hidayat nih Pak, ini selaku Ketua Karang Taruna, ini kalau melihat demokrasi di Wonosobo saja nih Pak untuk kota kita, ini seperti apa sih Pak Bapak memandang demokrasi di Wonosobo? Apakah ya cukup baik atau memang masih perlu terus belajar seperti itu Pak Agus? Silakan. Iya, kalau
Oh iya, pertama jangan panggil Pak dulu. Oke. Di Karang Taruna nggak ada Pak. Oke, baik Pak. Aduh, maaf. Adanya Mas dan Kakak. Oke, saya kayaknya manggilnya kakak aja ya. Iya dong. Karang Iya. Taruna kan masih muda. Baik, silakan Oke, Kak Agus. Jadi gini Mbak Eka, demokrasi ini kan sebuah konsensus sebetulnya kan. Ya. Bagaimana kita mencapai sebuah kesepakatan, bagaimana masyarakat itu mencapai sebuah tujuan dengan proses-proses yang tadi disampaikan oleh Pak Riz sama Ya. Pak Haji itu kan. Nah, sama ketika di Wonosobo pun kita melihat prosesnya sama dengan demokrasi-demokrasi yang ada di beberapa belahan daerah yang di Indonesia, karena memang prosesnya juga melalui tahapan-tahapan yang sama. Ya. Kalau dilihat di Wonosobo kita melihatnya sudah cukup lama ya, artinya dalam berbagai tingkatan, mulai dari Pilkades ini kan juga menjadi wujud demokrasi di tingkat lokal, dan Ya. itu menjadi origin demokrasi di Indonesia sebetulnya itu. Ketika orang mengatakan bahwa di desa nggak ada demokrasi, salah. Ya. Pilkades itu sejak dulu sudah menjadi simbol demokrasi di situ kan. Kalau sekarang kita mengenal calonnya dalam foto-foto, kalau dulu kan lebih ke ini apa, simbol ya, Ya. calon Gambar. gambar ya, Ya. gambar padi, gambar kecil dan lain-lain. Nah, desa sudah menunjukkan itu. Terus demokrasi yang ada di tingkat lebih tinggi, misalnya kayak pemilu, pemilihan legislatif maupun pemilihan bupati, kita melihat itu sudah berjalan sih sebetulnya. Prosesnya oke kan, tahapan-tahapan seperti itu. Hanya yang menjadi persoalan bagaimana sebetulnya nanti output dari produk demokrasi itu. Ini yang harus kita kritisi itu kan. Kita sih sebetulnya menginginkan bahwa mereka-mereka yang lahir merupakan produk demokrasi ini, itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apa sebetulnya kebutuhan yang ada di masyarakat? Persoalannya sekarang itu sudah terjadi atau belum? Kalau dikatakan sudah tercapai atau belum, saya katakan belum, masih jauh. Karena memang ini membutuhkan proses gitu kan. Apalagi dari periode ke periode, persoalan-persoalan tata nilai di masyarakat, tata sosial di masyarakat selalu mengalami perubahan. Jadi persoalan ataupun fenomena di demokrasi awal-awal reformasi dulu ataupun di era Orde Baru, ketika diterapkan sekarang sudah sulit ataupun bahkan nggak bisa. Jadi kalau dikatakan itu tercapai atau belum, saya pikir masih jauh dari harapan Mbak Eka. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian kalau bilang tadi Kak Agus agak menyinggung sedikit soal demokrasi di zaman dahulu sama di zaman sekarang ini, sebenarnya kalau untuk demokrasi sekarang ini Pak, masih Kak Agus ini bisa salah satunya oleh media sosial ini dipengaruhi, ini juga berpengaruh nggak sih? Sebenarnya kalau untuk demokrasi sekarang mungkin bisa lewat edukasi media sosial dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Agus menanggapi hal tersebut Pak? Oh ya, kalau sekarang kita melihatnya peran sosmed nggak bisa diabaikan. Iya. Ini demokrasi pasar, saya katakan. Siapa menguasai informasi, siapa menguasai publik, itu ibaratnya sudah menguasai kekuasaan dalam tanda kutip ya. Kalau dulu mungkin kita mengenal istilahnya apa, gogol ya, gogol gitu kan. Nah sekarang gogolnya ya di sosmed. Iya. Kita melihat ya beberapa pemilihan ya, mungkin sedikit naik ketika dulu Obama itu menggunakan apa, BlackBerry, broadcast, dan itu mencapai puncaknya, ternyata suaranya bagus. Di Indonesia pun seperti itu kan. Era-era sekarang ketika proses itu tidak menggunakan sosmed akan sangat-sangat tertinggal. Hanya persoalannya sejauh mana nanti sosmed itu bisa kita percaya. Karena apa? 2019 ini menjadi pengalaman pahit betapa masyarakat terbelah. Hoax itu begitu merajalela. Ya. Ini yang harus diedukasi ke masyarakat, betapa apa yang beredar di sosmed itu tidak semuanya benar, dan ini perlu sebuah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional untuk menangkap informasi. Karena ini belum mulai Mbak, tapi nanti semakin mendekati 2024, saya yakin kok kondisinya ini sudah semakin panas dan sosmed ini menjadi sangat salah penting. satu ajangnya ya Pak ya, sosmed. Betul. Nah ini Mas Riz nanti kayaknya kerja keras juga di sini.
Oke, baik Pak. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga, apalagi nanti di 2024 mungkin teknologi sudah lebih berkembang lagi, sudah lebih pesat lagi. Kemudian kalau bisa saya tangkap, sebenarnya kalau untuk tadi seperti Pak Agus bilang bahwa demokrasi di desa ini menurut saya juga merupakan ini loh Pak, demokrasi yang masih awal-awal yang mungkin kalau untuk masyarakat desa ini malah mereka justru baik melaksanakannya, seperti itu nggak sih Pak? Justru mungkin nanti dari demokrasi desa, dari mulai pilkades ini bisa diwujudkan bagaimana untuk pemerintahan yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin bisa seperti itu nggak Pak Agus? Harusnya iya, cuman kayaknya demokrasi di desa ataupun pilkades ini sekarang juga nggak beda jauh dengan pileg, gitu kan? Betapa kekuatan kapital, kita terbuka aja. Betul. Kekuatan kapital itu memegang peranan penting. Betul. Sehingga ada calon-calon yang sebetulnya memiliki kapasitas bagus, kapabilitas bagus untuk dipilih sebagai leader di kampung ataupun di tingkat lokal, kalah dengan calon-calon yang isi tasnya lebih mumpuni. Jadi desa pun kayaknya demokrasinya juga mulai mengalami pergeseran karena belajar dari level di atasnya gitu Mbak. Oke, baik seperti itu. Kalau menurut Pak Agus memandang demokrasi semacam itu ya Pak ya. Oke, kemudian ini menjadi salah satu PR juga mungkin bagi KPU nih Pak Aris. Ini sebenarnya kalau dari sekarang sudah ada persiapan apa sih Pak untuk mewujudkan demokrasi ya yang sesuai dengan peraturan seperti itu? Ya, tentunya kalau dari KPU melihat demokrasi di Indonesia tentunya mengalami perubahan dari tahun ke tahun ya Mbak. Yang tadi disampaikan di awal oleh Mbak Ika itu dari mulai adanya demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin, kemudian sampai saat ini kita masih menganut pada asas demokrasi Pancasila yang di situ harus merujuk pada asas-asas Pancasila. Nah ini tentunya kalau kita merujuk pada asas Pancasila adalah asas kekeluargaan begitu. Kalau tadi disampaikan bahwa itu sudah dimulai dari desa gitu, sudah dimulai dari desa. Kemudian kalau bicara tentang demokrasi lagi, kemudian tentang kesiapan KPU, tentunya ada satu tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai di sistem demokrasi ini, yaitu bahwa demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Itu tujuannya bagus dan mulia sekali. Kemudian di situ kemudian akan muncul apa sih nanti yang mempunyai ciri-ciri daripada demokrasi ini, yaitu akan adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah, misalkan itu harus untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Kemudian ada keterwakilan rakyat di satu lembaga gitu seperti di DPR, kemudian ada sistem kepartean, dan ada yang paling utama adalah pelaksanaan pemilu, yaitu pemilihan umum. Dan ini menjadi penting sekali karena kalau ingin merepresentasikan, menyampaikan aspirasinya masyarakat, berarti dengan sistem pemilihan umum ini semua masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui alat kelengkapan. Jadi semuanya yang ada di dewan-dewan begitu. Kemudian tidak hanya di dewan saja, karena di lembaga yang di pemilu itu ada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, baik itu nanti memilih untuk anggota DPR maupun untuk memilih pemimpin daerah maupun sampai dengan presiden, dan itu bisa disampaikan juga tentunya. Dan ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa ini? Bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama untuk pelaksanaan pemilu itu. Kemudian kalau disampaikan tadi, apa sih kesiapan untuk melihat ke depan ini untuk mempersiapkan demokrasi? Tentunya KPU sampai saat ini sudah siap sekali. Hanya saja memang kita masih menunggu penetapan tanggal dan waktu untuk pemilu tahun 2024. Artinya yang masih tarik ulur ya Pak. Tarik ulur ya, sampai saat ini masih tarik ulur, dan tentunya ini dalam tanda kutip KPU seperti tersandera dengan waktu penetapan ini. Artinya kalau waktu penetapan ini sudah fix, tentunya saat ini sudah ada penyusunan regulasi yang harus sudah diterapkan gitu. Artinya nanti apalagi tahapan awal kita sudah mempersiapkan dari tahapan awal, KPU sudah mempersiapkan program jadwal dan tahapan itu yang harus segera
laksanakan. Mungkin itu, Pak. Oke, baik seperti itu, Pak. Kemudian nanti sembari masih menunggu penetapan tanggal, semoga menjadi tanggal yang terbaik untuk pelaksanaan pemilu nanti ya, Pak ya. Oke, kita masih ngomong soal demokrasi nih, Mitra Pesona. Saya pengen tahu kembali ke Pak Ahmad lagi nih, Pak. Ini kalau kita dengar soal demokrasi tadi sudah dijabarkan begitu banyak oleh ketiga narasumber kita, bahwa pelaksanaan demokrasi ini sebenarnya kalau manut aturan, manut sesuai yang sudah ditetapkan, ini betapa indahnya seperti itu, Pak. Namun kalau kita lihat di Wonosobo, di masyarakat kita, demokrasi bisa saja hancur dengan adanya mungkin berbagai macam permasalahan seperti money politik dan lain sebagainya. Ini kalau Pak Ahmad memandang hal tersebut yang masih, ya kita bilang masih ada di masyarakat, itu seperti apa, Pak? Silakan. Ya, memang permasalahan di demokrasi ini kan tidak serta-merta dari calon pemimpin juga tidak. Betul. Tapi yang pertama justru menurut saya memang Mbak, karena apa? Memang masyarakat butuh selalu diedukasi, diberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin yang ideal itu memang mereka yang memiliki visi dan misi yang baik. Jadi bukan atas dasar ketokohan, bukan atas dasar kekayaan dan lain-lain. Nah ini, yang pertama butuh edukasi, seperti di desa. Di desa itu kan ketika pemilihan kades disampaikan Mas Agus tadi, karena kebanyakan ditentukan oleh kapital, betul. Seberapa besar. Nah, ketika masyarakat sudah paham, sebenarnya itu tidak berpengaruh. Nah, nih yang pertama harusnya memang masyarakat yang selalu diedukasi, diberikan pemahaman, diberikan motivasi bahwa memilih pemimpin yang ideal itu memang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang baik. Itu saja sih, Mbak. Oke, baik seperti itu. Berarti di mana ini menjadi masih PR kita bersama ya Pak, bagaimana untuk tetap mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi untuk menggunakan hak pilih mereka. Dan yang kedua gini, Mbak, yang kedua itu butuh masyarakat itu selalu diberikan pendampingan dalam hal pemberdayaan. Karena apa? Kemampuan ekonomi juga mempengaruhi dalam hal demokrasi juga. Ketika masyarakat itu sudah mampu, mereka sudah memiliki usaha yang baik, penghasilan yang cukup, mungkin amplop yang ada isinya itu mungkin tidak menjadi pengaruh bagi mereka. Berani nolak berani menolak ya. Nah, contohnya kan sekarang seperti yang saya kelola ada BUMDes, itu sebenarnya sudah bisa menjadi sebagai sarana. Sarana ke depan bagaimana masyarakat bisa berdaya dengan adanya BUMDes. Nah, ini ketika masyarakat berdaya, saya yakin mesti masyarakat akan lebih pandai, akan lebih tepat memilih calon pemimpinnya. Ya itu sih. Oke, betul. Ini seperti yang dikatakan Pak Ahmad, sebenarnya betul sekali Mitra Pesona, di mana salah satunya di faktor ekonomi juga mendukung dalam pelaksanaan demokrasi seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Agus nih Pak, ini kalau memandang selain ekonomi mungkin masih ada faktor lain apa sih Pak yang perlu masyarakat perbaiki, yang perlu masih diedukasi seperti itu untuk ya pelaksanaan demokrasi yang baik, pemenuhan hak pilih yang baik seperti itu Pak Agus, silakan. Ya, proses pendidikan politik itu kan tidak berhenti saat menjelang pemilu aja, tapi itu sebetulnya harus berkelanjutan. Bagaimana generasi ke generasi itu harusnya sudah ada perubahan. Misalnya generasi yang sekarang menjadi pemilih pemula harusnya sudah beda pemikiran dengan generasi yang sebelumnya sudah pengalaman, maupun ibaratnya sekarang milenial, kemarin yang kolonial itu kan. Nah, ini harusnya ada perbedaan. Pemahaman visi, pemahaman tentang apa itu sebetulnya ketokohan. Saya milih A sebagai wakil saya, itu landasannya apa? Seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya seperti ini Mbak Eka, pemilu itu bisa menjadi punishment and reward bagi anggota-anggota legislatif maupun pemilih tokoh-tokoh leader di kabupaten. Misalnya selama 5 tahun kok kinerjanya nggak ada, ya udah nggak usah dipilih lagi, ya kan? Bisa jadi pelajaran ya. Betul itu kan. Ketika itu untuk menghindari money politik. Cuman selama pertama faktor ekonomi itu belum terpenuhi, saya yakin masih akan sangat sulit untuk dihilangkan, karena yang namanya pesta rakyat, ya pesta itu identik dengan hal-hal seperti itu kan. Padahal kan nggak seperti ini. Yang jelas faktor pendidikan. Saya tidak akan mengatakan harus pendidikan tinggi enggak, tapi bagaimana edukasi terhadap masyarakat agar pentingnya pemahaman mereka, hak mereka. Apa iya sih dia hanya menerima taruhlah sekitar 100.000, tapi dia gadekan selama 5 tahun. Ini kan yang sangat-sangat sulit kita hilangkan. Jadi kalau menurut saya
pendidikan politik itu harus terus dilakukan. Bahkan mungkin dari mulai kecil di sekolah itu harus terus ditanamkan. Tapi selama pola seperti ini masih dipertahankan, ya sampai kapanpun masih tetap masif praktek-praktek yang kita kritis ini. Iya, betul sekali. Di sini tentunya dibutuhkan para generasi milenial yang sekarang suaranya nanti kurang lebih 50.000 lebih suara ya Pak Riz ya, untuk para generasi pemilih baru yang nanti diharapkan tentunya bisa mengubah apa sih demokrasi yang dulu sama yang sekarang sudah harus jauh berbeda menjadi lebih baik seperti itu ya Pak Riz. Oke, kita break jeda iklan terlebih dahulu para narasumber. Untuk mitra pesona yang di rumah, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema hari ini, yuk mari bisa dikirim, atau yang mau berbagi pengalaman nih soal demokrasi dalam perspektif masyarakat bisa dikirim melalui SMS WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Tetap stay tune di 92,1 FM. Sajian KPU Wonosobo Menyapa akan masih menemani Anda sampai jam 2 nanti. KPU Wonosobo Menyapa. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing ning Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu, nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Bro, pinjemin uang dong. Aku lagi butuh banget nih buat nambah modal usaha. Wah, kebetulan aku juga baru ngajuin pinjaman, bro. Serius kamu? Di mana, bro? Terus kalau jaminannya pakai BPKB motor bisa? Bisa banget. Datang aja langsung ke KSP Pangestu. Terus prosesnya gimana? Udah nggak? Udah kok. Di KSP Pangestu bunganya ringan, prosesnya mudah dan cepet. Kui, temenin aku ke KSP Pangestu. Ayo. Siap. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. KSP Pangestu melayani pinjaman angsuran merata. KSP Pangestu memberi pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan mobil. Proses cepat, tanpa survei, bunga ringan, dan langsung cair. BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung kembali. Syaratnya juga mudah. Cukup bawa BPKB, STNK, KTP, KK, dan bawa kendaraan Anda hanya untuk cek fisik. KSP Pangestu Wonosobo sekarang beralamat di Jalan Tumenggung Jogonegoro nomor 252 Sarimulyo, RT 8 RW 2 Tawangsari Wonosobo, sebelah Gapura Karanggondang. Telepon 0826 324 951 atau KSP Pangestu Cabang Sapuran, Jalan Purworejo kilometer 16 Sapuran Wonosobo. Telepon 0286 611 286. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Klempus, penak temen sih Pak. Masa neng ngaret kan? Kae wedhuse wis mbak-mbak bae. Mumpung murah, Bu. Yang dewek ya didol maning li bisa. Walah, set Pak. Tapi ki aneh sing aneh ki apa ya? Ini ora ana pita-cita ini. Meneng bae sih, Bu. Sing penting ki rokoknya murah. Walah, bapake ndrawasi temen tah. Ra ngerti, Bapak. Rokok polosan kue termasuk rokok ilegal.
pelanggaran rokok ilegal bisa kena sanksi. Bahaya kuwi, Pak. Ngeri Pak Bu, rokok ilegal. Contohnya apa bae Bu? Set, ibune tak takon Google. Oke Google, jenis rokok ilegal. Nah, oke Pak, metu. Jenis-jenisnya rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Oke Pak, pelanggaran loh Pak. Pelanggaran peredaran rokok ilegal dapat terkena sanksi. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok polos atau tanpa pita cukai dapat dipidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok dengan pita cukai palsu atau bekas dapat dipidana penjara 1 sampai 8 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa setiap orang yang menjual, menyerahkan rokok dengan pita cukai yang bukan haknya dipidana penjara 1 sampai dengan 5 tahun dan atau pidana denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Magelang atau hubungi nomor 0811 2664 0225. Ayo, kita bisa gempur rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Yo, yang Wonosobo, Sudirman gini Pak. Oke wes, yo tarik pi. Es Parman langsung dulu lagi es Parman. Es Parman gini Pak. Nah, hati-hati, yo tarik pi. Nah, ini wis tekan jalan Dieng ya. Mau sing arep nangaring if digital printing sama ya. Yang kayaknya Rika ya Pak ya. Pak, malah meneng bae. Oh, mau nambah numpang ada kon mudun. Tapi kan tidak jadi ada nang if digital printing mau Pak. Mereka udah jadi kena ngawur ke priwe Pak. Mau anak kaki Sudirman barang ngajar mudun celukne jenengane antek ceking Suprapto katamso dan gue mau aja pada numpang aja diundangin hari kan pada mudun. Tidak semua orang undangi jenengane Nyong Marno jenengane. Mau sing tak undangi kan jenengane dalan ya, dalan Ayani, jalan Es Parman. Lah ujar-ujarmu kan Wonosoboane jalan Marno Pak. Cetak mencetak dengan hasil maksimal. Pastikan hanya di If Digital Printing Solution, tempat paling tepat dan lengkap untuk mencetak segala media seperti banner, X-banner, mailbox, stiker mobil, one-way stiker, undangan, cetak foto segala ukuran, data visual, spanduk, papan nama, kartu nama, pin, mug, cetak kaos, pamflet, selebaran, stiker, dan masih banyak lagi. Pastinya dengan harga yang bersahabat. Proses cetak bisa ditunggu karena If Digital Printing mencetak dengan mesin baru milik sendiri. If Digital Printing Solution mengedepankan kualitas dan warna bahan. If Digital Printing Solution juga melayani persewaan gerabah untuk hajatan. Yang lebih menarik lagi, pemakaian gerabah 3 hari Anda cukup bayar 1 hari. Datang dan buktikan. If Digital Printing beralamat di Jalan Kilurah Sudarto, sebelah timur Bundaran Bugangan, sekitar 150 meter arah ke Mudal. Telepon 0286 325 375 atau WhatsApp 085 227 612 565. Hai, kamu yang sebentar lagi mau wisuda, jangan galau mau foto di mana ya? Di Violet Studio bisa foto momen spesial kamu bareng orang-orang terkasih. Yuk buruan booking buat foto di Violet Studio sebelum kehabisan slot. Booking via WhatsApp di nomor 085 2822 4000 atau 082 138 161 361. Sekali lagi di nomor 085 2822 4000 atau 082 138 161 361. Atau bisa datang langsung ke Violet Studio di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid nomor 130 Sentral Kalianget Wonosobo. Wajib booking dulu sebelum foto ya. Ingat, buruan booking biar nggak kehabisan slot. Iya, biar kamu nggak ketinggalan updatean Violet Studio, follow Instagram @violet_studio2. Biar kamu nggak ketinggalan informasi menariknya.
Bencana alam sering terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut. Tetap sabar dan semangat, seperti kata-kata dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berikut ini. Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, bahkan angin topan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak sulit sebenarnya. Kita bisa menggunakan elemen-elemen tradisional yang sudah dimiliki sejak lama. Pertama, ilmu titen atau peka terhadap tanda-tanda alam. Misalnya ada hujan deras yang berlangsung lama, kita sebaiknya mencari tempat yang lebih aman, mengungsi, karena di situ ada potensi longsor atau banjir yang mengancam. Atau bisa dengan tanda-tanda alam lain yang sudah sejak lama kita dan para leluhur pahami. Kedua, jika tanda-tanda alam itu sudah terlihat dan bencana mulai datang, kita sebenarnya memiliki alat peringatan dini atau early warning system yang cukup canggih yang bisa kita gunakan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat luas. Kentongan umpama. Alat ini sejak ratusan tahun lalu sudah digunakan dan sudah hampir terlupakan. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kentongan itu alat canggih yang sudah kita miliki sejak lama. Selain itu, kita juga harus aktif mencari informasi dari BMKG. Ikuti info BMKG yang sudah 100% terpercaya, lalu bagikan kepada masyarakat luas. Tapi ingat, jangan percaya hoax atau berita-berita tidak benar. Kita harus sering dan selalu melakukan cross-check lebih dulu kebenaran informasi yang kita terima. Tidak sulit kan? Mari kita saling iling lan waspodo dengan melakukan cara-cara tadi. Dengan begitu, insya Allah kita bisa mengurangi risiko bencana. KPU Wonosobo menyapa. Ya baik mitra Wasara, kita masih di sajian KPU Wonosobo menyapa dengan tema hari ini masih dengan demokrasi dalam perspektif masyarakat. Kita tahu mitra Wasara bahwa di Indonesia sendiri ini demokrasi diimplementasikan ataupun digambarkan langsung dalam sistem kepartaian, dan di mana seluruh warga negara Indonesia ini mereka sudah mempunyai hak pilih yang bisa menyalurkan haknya untuk menentukan pilihannya melalui wakil-wakilnya di partai politik. Makanya bisa kita bilang bahwa mereka yang duduk di kursi partai politik maupun duduk di kursi DPRD ini ya bisa dibilang sebagai wakil rakyat seperti itu ya Pak Riz ya. Oke, kalau ngomong soal kursi di DPRD dari partai politik yang pemilu terakhir, mungkin bisa disebutkan Pak Riz ada berapa banyak sih dari mereka yang mempunyai kursi nih di jabatan DPRD? Silakan. Ya. Kalau kita melihat hasil pemilu 2019 yang kemarin itu, untuk Wonosobo ada 10 partai yang lolos yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Wonosobo. Dan itu berbeda dengan perolehan suara yang ada di DPR RI. Karena kalau di DPR RI ini kalau kita melihat bahwa sistem itu sudah berbeda dengan di daerah. Jadi sistem yang diterapkan di DPR RI itu berbeda dengan sistem yang diterapkan di DPRD kabupaten provinsi, itu sudah berbeda. Artinya kalau partai itu tidak memperoleh 4% parliamentary threshold, artinya dari suara sah, itu tidak diikutkan di dalam penghitungan kursi di DPR RI. Tapi kalau di provinsi kabupaten itu berbeda, artinya tidak merujuk pada 4% itu. Jadi berapapun perolehan, bahwa pemilu itu kan berdasarkan sistem distrik ya, artinya distrik itu perwakilan banyak misalkan, makanya distrik ini dibagi dalam beberapa dapil gitu, ada untuk DPR RI, provinsi, kemudian untuk DPRD kabupaten kota gitu dibagi di dapil-dapil. Dan itu tentunya kalau di Wonosobo saat ini perolehan suara yang terbanyak adalah untuk partai PDI paling banyak, itu ada 11 kursi. Kemudian ada yang nomor 2 adalah PKB, itu 10 kursi. Nah, jadi artinya ada 10, ada 1 keseluruhannya ada Golkar itu 4, ada P3 itu 3, kemudian Hanura ada 2, Perindo ada 1, kemudian Nasdem ada 3 ya, kemudian Demokrat juga 3 gitu. Jadi perolehan kursi ini ada 45 kursi yang diperebutkan di DPRD Kabupaten Wonosobo. Artinya jumlah 45 kursi ini
itu merujuk pada jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk antara 500.000 sampai dengan 1 juta, bahwa itu kursi di DPRD adalah 45. Lebih dari 1 juta berarti 50 kursi. Nah, begitu. Jadi perebutan di DPRD Kabupaten Wonosobo hanya 45 kursi itu saja. Ya. Oke, baik Pak. Kemudian kalau untuk di 2024 nanti apakah bisa diprediksi Pak, apakah partai apa yang paling akan banyak mendapatkan kursi nih Pak? Ini mungkin apa kalau merujuk pada partai apa nih, ini sulit sekali ya. Artinya masing-masing partai tentunya mempunyai teknik, mempunyai sistem sendiri ya untuk bisa meraih suara dukungan dari masyarakat. Ini tentunya melalui mekanisme kampanye gitu kan, mempunyai sosialisasi yang disampaikan oleh partai politik tentunya akan berbeda-beda antara partai satu dengan yang lain, tentunya akan berbeda. Dan ini tentunya upaya ini sebenarnya juga bagian dari mendorong partisipasi pemilih untuk bagi KPU itu sangat bagus sekali karena di tahapan-tahapan sebelum tahapan ini mulai, di sela-sela tahapan menjelang tahapan ini KPU kan sering melakukan sosialisasi, baik itu untuk pemilih pemula, itu di teman-teman mahasiswa, kemudian di SMK, SMA, SMU, itu semuanya kita raih gitu, semuanya kita ikutkan di dalam sosialisasi ini. Dan kayaknya teman-teman di pemilih pemula ini mulai antusias sekali gitu. Kalau tadi Mas Agus menyampaikan kalau dulu kolonial kan sekarang harusnya lebih milenial. Artinya seperti itu ya. Jadi KPU itu tidak henti-hentinya. Kemarin kita ada 3 pelaksanaan kita bagi 3 wilayah untuk 15 kecamatan ini. Jadi 5 kecamatan kita bagi, kemudian 5 kecamatan yang mempunyai SMK maupun SMA, SMU. Di situ kita jadikan satu bagi pemilih pemula. Kita sosialisasi tentang tahapan dan pemilu di situ. Nah, ini tentunya bagi pemilih pemula, partai-partai sudah melirik ini ada pemilih pemula yang demikian banyaknya. Kemudian ini tentunya, tapi edukasi yang disampaikan KPU adalah bahwa pilihlah sesuai dengan hati nurani, begitu tentunya. Mungkin itu Mbak Ika. Oke, baik Pak. Lagi-lagi soal pemilih pemula yang masih menjadi kunci bagaimana untuk merubah sistem demokrasi kita yang dulu bisa dibilang kolonial, bisa berubah menjadi demokrasi yang milenial gitu ya Pak ya. Oke, kalau kita mengulas kembali soal pemilu di tahun 2019 kemarin ini, mungkin semuanya tahu bahwa segitu ribetnya nih Pak pemilu serentak dengan memilih 5 surat suara ya, kita bisa kembali ke masa itu, di mana nanti di 2024 di situ akan terjadi lagi, bahkan dalam setahun akan terjadi 2 kali ini Pak. Ini kalau Pak Agus memandang nanti di 2024 nanti sebenarnya apa sih Pak yang perlu masyarakat persiapkan untuk menghadapi pemilu ya yang bisa dibilang agak riuh seperti itu Pak Agus, silakan. Yang pertama ya stamina. Betul. Ya, 2019 kemarin memang menjadi pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana sistem pemilu serentak dengan 5 kartu suara dijadikan satu. Ini semua elemen menjadi terdampak semua. Nggak cuma KPU, tapi di level bawah seperti itu. Besok di 2024 juga kayaknya masih sama, hanya dipisah ya antara pemilu lokal sama pemilu di pusat. Yang pertama tetap dengan pemahaman dari warga tentang bagaimana dia harus memberikan suaranya. Suara itu mahal. Kalau kita sepakati bersama, suara itu mahal. Jangan katakan cuma sejitok gitu kan. Tapi ketika satu suara saya, ada suara Pas Ahmad, ada suara Mas Reis itu digabungkan dan jumlahnya besar, ini bisa mempengaruhi kok. Masa depan negeri ini juga berawal dari satu suara. Yang penting sekarang bagaimana teman-teman khususnya pemilih pemula. Kami dari Karang Taruna kan dengan organisasi anak muda ya. Banyak mengakomodir teman-teman di pemula ini, selalu memberikan edukasi. Bahkan ketika sosialisasi KPU kita sering bring collab atau dalam bahasa Pak Ahmad tadi perselingkuhan yang syariah gitu. Itu. Jadi terus Mbak memahamkan kepada masyarakat bahwa sistem 2024 beda dengan 19. Tentunya nanti ada tahapan-tahapan sosialisasi itu, tapi esensi dasarnya tetap sama. Gunakan hati nurani saat kita mencoba untuk memilih wakil-wakil kita, karena sekali salah ya udah yang muncul adalah
getun dalam bahasa Jawa. Ya nanti tinggal 5 tahun lagi. Makanya sekarang kita mau berubah atau tidak tergantung dari diri kita. Bagaimana masyarakat sudah ternina-bubukkan, sudah merasakan bahwa 100.000 itu gak ada artinya dibandingkan kerusakan yang terjadi selama 5 tahun. Itu Mbak. Oke, baik seperti itu. Tentunya ini menjadi kesadaran bersama juga untuk seluruh masyarakat yang tidak hanya di Wonosobo tapi juga seluruh di Indonesia. Mereka tetap harus sadar bahwa kembali suara itu tadi mahal seperti itu Agus ya. Oke, betul sekali. Kemudian dari Pak Ahmad nih Pak, kita kalau melihat tadi sudah sedikit menyinggung tentang BUMDes ini menjadi salah satu bisa dibilang sebagai salah satu alat untuk memutuskan yang namanya permasalahan politik, ada money politik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana para organisasi BUMDes ini sebenarnya mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar mereka nih Pak, agar ya salah satu faktor politik tidak terpengaruh dan lain sebagainya. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Mbak Ika. Ini BUMDes itu punya marwah dari desa, oleh desa dan untuk desa. Desa artinya masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itu marwahnya BUMDes. Dan harus kita pahami bahwa BUMDes itu adalah kebutuhan desa untuk memandirikan desa. Artinya ketika BUMDes ini bisa maju, desanya juga pasti akan menjadi desa yang mandiri. Nah, BUMDes bisa berperan dalam beberapa hal dan banyak hal. Satu contoh di BUMDes yang saya kelola, saya bisa memberikan pelatihan kepada UMKM yang ada di desa kami. Kami bisa mendampingi bagaimana pengelolaan usaha di desa-desa. Kami bisa memasarkan produk-produk yang ada di masyarakat dan banyak hal yang bisa kami lakukan. Nah, di situ kami sisipkan bagaimana berpolitik kebangsaan. Nah, ini bisa kita sisipkan. Artinya apa? Kami membuat seperti bola. Ketika bola ini terus digelindingkan, saya menyampaikan kepada masyarakat menyampaikan yang lain. Ke depan pasti akan suatu saat demokrasi kebangsaan, demokrasi yang baik itu akan muncul. Nah, apalagi kalau ini di perspektif desa. Kalau kita melihat BUMDes secara utuh, itu sebenarnya memang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, Mbak. Dulu Bung Hatta itu menyampaikan gini, Indonesia itu tidak akan maju ketika hanya ada obor di Jakarta, tapi Indonesia akan maju ketika banyak lilin-lilin kecil yang ada di desa. Artinya ketika BUMDes ini maju, otomatis desanya pasti akan mandiri dalam arti seutuhnya. Ketika semua desa mandiri, saya yakin Indonesia pasti akan maju. Karena apa? Desa tidak butuh lagi dana desa ke depan. Bahkan negara akan mendapatkan pajak dari desa. Nah ini, negara Indonesia akan jaya ketika dibangun dari bawah. Dan BUMDes ini bisa menjadi fondasi pembangunan atau fondasi perekonomian nasional. Kalau koperasi itu soko guru, tapi sebenarnya BUMDes bisa menjadi fondasi perekonomian bangsa. Artinya apa? Ketika ekonomi di desa maju, ekonomi desa kuat, demokrasi otomatis pasti akan lebih baik. Nah, itu yang kami lakukan di BUMDes seperti itu, Mbak. Oke, secara tidak langsung di mana BUMDes sendiri ini bisa Pak, mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar seperti itu, salah satunya dalam sosialisasi politik yang baik seperti itu. Politik kebangsaan. Politik kebangsaan yang baik. Pak Aris, ini bisa sudah menjadi alat untuk sosialisasi demokrasi di mana mungkin salah satunya melalui BUMDes mereka kepada masyarakat. Mungkin BUMDes ini kan sebagai salah satu perwujudan ekonomi masyarakat yang ada di desa ya Pak ya. Ini menjadi kalau mereka maju, ekonominya maju, juga mungkin nanti pengetahuan mereka dan informasi yang mereka dapatkan juga akan lebih banyak terkait permasalahan politik otomatis seperti itu. Kemudian ada juga melalui Karang Taruna ini menjadi mungkin Karang Taruna bisa dibilang menjadi salah satu alat untuk memegang kendali para generasi pemilu pemula nggak sih Pak Aris? Ya, tentunya semuanya bisa ya Mbak. Apalagi ini Pak Agus yang masih merasa muda terus, ini punya pasukan juga muda-muda terus, pasukan milenial. Dan Pak Ahmad ini juga punya pasukan yang begitu banyak sekali. Cuma berdua ini belum ada konspirasi yang positif dengan KPU kan selama ini. Artinya KPU belum menyampaikan sosialisasi terkait dengan pemilu, dan mudah-mudahan ini kan bisa berlanjut gitu ya. Betul. Di acara-acara ini bisa berlanjut ke depan gitu, ada tahapan-tahapan yang perlu kita sampaikan terkait dengan tahapan pemilu. Tapi ini sangat bagus sekali dan sangat positif sekali karena
beliau-beliau berdua tentunya punya pasukan yang begitu besar, nanti bisa menjadi alat bagi KPU ini loh. Sebenarnya pemilu yang benar itu seperti ini, demokrasi yang benar itu seperti ini. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau berdua sangat bagus sekali. Dan ini akan menjadi satu rujukan bagi KPU nanti untuk melaksanakan berbagai sosialisasi terkait dengan meningkatnya partisipasi pemilih. Ini menjadi sangat penting sekali karena yang ingin KPU sampaikan itu bahwa sosialisasi ini harus sampai dengan masyarakat yang paling marginal sekali, masyarakat yang paling pelosok sekali, yang terpinggirkan, itu yang menjadi sasaran sebenarnya. Karena pemahaman tentang demokrasi dan pemilu itu level kota dengan level di desa itu sudah berbeda. Betul. Dan image ini harus sudah mulai dirubah gitu, bahwa persamaan demokrasi yang diimplementasikan dalam bentuk pemilu itu harus sudah sampai kepada masyarakat desa. Dan untuk mencerdaskan ini harus kita ini sebagai Pak Ahmad, Pak Agus ini sangat bagus sekali. Tentunya ke depan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berkelanjutan gitu. Baik seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Pak Agus nih, sebenarnya ada pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan, bahwa sekaligus mungkin sebagai penyampaian harapan untuk pemilu 2024 mendatang, inginnya menjadi yang seperti apa seperti itu Pak Agus? Ya, saya representasi dari generasi muda kan. Iya betul. Spirit kan harus tetap muda. Gitu. Betul sekali. Aku nggak enak ditolak Pak Ahmad terus. Jadi ini tugas berat bagi anak-anak muda. Bagaimana kita harus merubah paradigma pemikiran kita bahwa pemilu itu bukan sekedar yang seperti selama ini, tapi bagaimana dia memiliki jati diri, bahwa dia punya hak untuk merubah kondisi yang ada lebih baik. Nah, harapan kita ke depan ada sebuah sistem untuk mendapatkan wakil-wakil yang memang memiliki kapabilitas. Karena sejarah membuktikan ketika wakil-wakil yang kita dapatkan itu kapabilitasnya tidak seperti yang kita harapkan, yang muncul adalah kekecewaan. Bagaimana dia akan bisa membawa amanat dari masyarakat, dari konstituen ketika dia tidak paham dengan tugasnya. Yang muncul adalah apa? Kepentingan personal lebih diutamakan. Jadi kita berharap ke depan kita bisa memilih calon-calon wakil kita atas dasar pertama kredibilitas, kapabilitas, sehingga ketika mereka memiliki gagasan bagus, ya kita support gitu kan. Tapi ketika mereka memiliki gagasan yang tidak sesuai, 5 tahun inilah yang menjadi punishment bagi mereka. Jangan dipilih lagi. Itu ya. Oke, baik seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Ahmad nih Pak, bagi wakil rakyat yang mereka sudah terlanjur jadi seperti itu, ini sebenarnya ada pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan mewakili masyarakat? Silahkan Pak. Ya, pemahaman saya ada 4 hal fungsi dari DPRD atau anggota dewan. Yang pertama adalah membuat regulasi atau aturan. Nah, sebuah daerah ataupun sebuah desa pun itu akan cepat maju ketika banyak muncul inovasi. Nah, tapi yang jadi masalah kadang-kadang inovasi ini butuh regulasi. Nah, ketika banyak inovasi yang baik untuk kemajuan kabupaten, nah ini saya berharap dari DPR itu segera untuk membuat aturannya atau regulasinya. Yang kedua, DPR itu punya tugas itu sebagai penyusun dan menyetujui anggaran. Nah, ketika memang ketika memang sudah ada perencanaan yang baik sesuai dengan visi yang ditawarkan oleh pemimpin atau bupati di sini. Nah, ini butuh segera untuk didukung. Kenapa? Memang kita sudah memilih bupati, sudah memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan. Nah, ini visi dan misi yang ditawarkan, ketika sudah ada konsep untuk dijalankan, ketika tidak ada dananya mungkin tidak segera disetujui, mungkin akan menghambat. Dan yang ketiga adalah fungsi DPR yang saya tahu yaitu sebagai pengontrol atau ya berkaitan pengontrol. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang disepakati di awal visi, ya itu mungkin pengontrol selalu harus dikontrol. Artinya apa? Kalau saya ibaratkan seperti orkestra, pemerintahan itu sama dengan seperti orkestra, bisa saja kita bayangkan seperti itu. Nah, di sini kan mungkin ada aransemennya. Yang aransemen itu kan berarti bupati menjadi aransemennya. Di situ di bawahnya kan ada OPD. OPD saya bayangkan sebagai alat musiknya dan penabuhnya. Nah, DPR punya tugas untuk mengontrol
apakah yang memegang gong itu mbagong atau tidak, atau yang memegang gitar itu sesuai nada atau tidak. Jangan-jangan hanya bergaya yang bagus saja tapi gitarnya tidak berbunyi. Lah ini butuh dikontrol juga. Begitu juga dengan alat-alat yang lain. Dan yang keempat adalah punya tugas untuk mengusulkan. Nah, segera Bapak DPR yang sudah jadi, jangan bosan-bosan turun ke bawah. Karena apa? Ternyata di bawah sebenarnya banyak masyarakat yang punya ide, yang punya gagasan yang baik. Nah, itu harapan kami. Dan tidak kalah penting, harapan kami anggota dewan yang jadi sekarang tetap harus mampu membuka hati, membuka diri, dan punya keinginan yang kuat untuk membangun Wonosobo. Ya, oke. Keren sekali Pak Ahmad. Mereka harus mau membuka diri, membuka hati untuk dan memiliki keinginan yang kuat untuk membangun Wonosobo. Oke, baik Pak Ahmad. Terima kasih dari Pak Ahmad sebagai pesan untuk para anggota yang sudah duduk di kursi pemerintahan, yang sudah terpilih seperti itu. Oke, semoga mereka juga mendengarkan siaran ini ya Pak, dan nanti mungkin bisa menjadi masukan untuk mereka tentunya. Kemudian dari Pak Aris ini sekaligus sebagai statement closing ini, ada pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk perwujudan demokrasi di pemilu 2024 mendatang kepada masyarakat Pak? Silakan. Ya, kami hanya di KPU hanya bersifat menghimbau melalui berbagai hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU terkait dengan sosialisasi. Kami berharap di dalam sistem demokrasi ini jangan segan-segan untuk tetap menggunakan hak pilihnya, begitu ya. Jadi hak pilih itu karena itu hak ya harus bisa sebisa mungkin harus bisa digunakan gitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang baik itu duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun itu nanti untuk memilih bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur maupun presiden gitu. Tetap menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Dan tentunya kalau sesuai dengan hati nuraninya mereka akan melihat visi misi yang disampaikan ke mereka apa sih. Nah, itu dengan melihat visi misi yang dibawa oleh setiap calon gitu, tentunya akan bisa betul-betul dipelajari. Ini cocok nggak, sesuai apa tidak gitu. Jadi hati nurani inilah kami akan menentukan pilihan ke depan gitu. Dan yang paling utama jangan segan-segan untuk menggunakan hak pilihnya, begitu Mbak. Oke, baik Pak Aris, terima kasih atas pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Semoga masyarakat di luar sana mendengar apa yang sekarang kita bahas bersama dan mungkin bisa menjadi informasi baru bagi mereka nih. Dan semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk mitra pesanek. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa sudah siap hadir di sajian KPU Menyapa edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di sajian KPU Menyapa selanjutnya setiap hari Kamis minggu ketiga mitra pesanek di jam 1 sampai jam 2 ya, hanya di 92,1 FM. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, Pak Ahmad dan Pak Aris sama-sama. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk mitra pesanek. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, baru saja kita simak diskusi publik KPU Menyapa. Nantikan KPU Menyapa setiap hari Kamis minggu ketiga jam 1 siang hanya di Radio Pesona Wonosobo.